Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, balik lagi dengan saya Farida di Maliki Podcast. Tentu saja di Maliki Podcast, channel YouTube resmi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pasti selalu hadir untuk membawa informasi-informasi tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan mestinya para mahasiswa lagi menikmati nuansa liburan ya, dan di sini sudah kerasa sekali kampus sepi, banyak mahasiswa yang pulang, tapi masih banyak juga mahasiswa yang sedang menikmati liburannya tapi di sekitar kampus. Berbicara tentang liburan, pasti kalau sudah liburan perkuliahan akan segera dimulai. Kali ini saya kedatangan tamu yang akan berbicara banyak tentang perkuliahan, kemudian tentang liburan, tentang program-program akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama kalau kita berbicara tentang kampus Merdeka. Siapakah beliau? Tentu saja ibu yang paling kita segani, seorang profesor yang menjadi inspirator kita. Ada Ibu Profesor Dr. Hajah Umi Sumbulah MAG. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat kampus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Seperti biasa Bu, cantik, anggun, Masya Allah. Terima kasih. Mahasiswa kampus, mahasiswa UIN Malang setuju juga kalau dimanapun ketemu dengan Prof. Umi selalu anggun, bahagia. Saya kira seorang perempuan atau setiap orang itu harus memberikan aura positif kepada orang-orang di sekitarnya sehingga semuanya merasa happy. Masya Allah. Saya juga sudah merasa happy sejak bertemu dengan Ibu pagi ini. Terima kasih Mbak Farida. Baik Bu Umi Sumbulah, saya kalau lihat Ibu Umi Sumbulah bawaannya tuh saya jadi bahagia, happy. Tapi saya juga pengen nyanyi loh kalau ketemu Ibu. Karena nih Bu, beberapa kali saya melihat channel YouTube-nya UIN Malang, saya melihat Bu Umi Sumbulah mendendangkan lagu, menyanyikan lagu dengan merdu. Merdu sekali suaranya Bu. Apa memang Terima itu kasih. bakat terpendam Bu dari seorang profesor? Iya, saya kira menyanyi adalah bagian dari cara kita untuk mengekspresikan diri, dan itu adalah bagian dari cara kita juga melakukan relaksasi dan seterusnya. Kebetulan memang saya hobi ya itu, dan dulu dari kecil kita sudah punya grup musik, grup kasidah ya. Mulai dari saya di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah menjadi salah satu vokalis dari grup kasidah begitu. Kemudian berlanjut di Madrasah Sanawiyah, kemudian ketika di PGA Jalan Bandung, kemudian dengan teman-teman, dan kemarin Pak Rektor itu justru yang mengajak kita semuanya, ayo para guru besar, kita tidak hanya mikir nulis, tidak hanya mikir jurnal, tidak hanya mikir pekerjaan yang begitu luar biasa padat, tetapi kita juga coba menyajikan hal yang mungkin juga orang-orang pada suka gitu, karena itu kemudian kita refresh ya betul, kita kemudian membentuk grup sholawat guru besar. Masya gitu. Allah. Dan memang kalau saya dengar satu persatu, termasuk suaranya Bu Umi Sumbulah ini begitu merdu, dan kalau anak zaman sekarang Bu, kita sebut idol. Wah. Terima kasih, saya kira Mbak Farida berlebihan itu. Biasa Tidak, aja, Bu. hanya memang itu hobi lama yang kemarin saya pikir momennya juga tepat karena kan pas Ramadan ya. Betul. Kemudian atau menjelang Ramadan lah waktu itu, sebelum wisuda, kemudian kita menyajikan sajian yang berbeda dari biasanya. Betul. Begitu, dan alhamdulillah para guru besar juga banyak lah yang suaranya bagus. Begitu. Betul. Ya, akhirnya dengan adanya inisiasi dari Profesor Zen, jadi kelihatan ya Bu bakat-bakatnya. Ya betul. mengajar. Karena saya kira itu tidak hanya tentang menyanyi, tetapi promosi kampus. Ternyata promosi dengan hal demikian, dengan cara bernyanyi bersama, apalagi para guru besar yang menyanyi kemarin, itu ternyata di grup-grup grup WR1, di grup reviewer, di grup, kebetulan kan ada beberapa grup yang sifatnya nasional begitu, itu ternyata
mereka menjadi mengerti tentang UIN. Oh, ternyata UIN itu punya 3 kampus, ternyata punya sekian banyak fakultas, ternyata banyak sekali gedung-gedung yang megah, yang itu ada PHLN dan seterusnya. Mereka menjadi tahu. Dan karena kalau promosi kampus hanya dengan menunjukkan gedung atau hanya dengan video profil, itu bosan ya, Bu? Betul, atau enggak semua orang mau melihat. Karena itu kemarin saya kira pas waktunya PMB ya, waktunya PMB, maka kemudian kita mencoba melakukan promosi kampus itu melalui Dendang Salawat. Luar biasa. Saya tunggu berikutnya video klipnya. Iya, saya kira kemarin kita sudah take voice, sudah take voice, hanya tinggal kemudian menata, kemudian tinggal take video. Insya Allah nanti akan ada lagu lagi yang lebih baru lagi. Iya, mudah-mudahan begitu. Semoga para penikmat YouTube juga menikmati sajian tersebut ya, Bu ya. Terima kasih. Berbicara tentang itu baru secuil, Bu. Secuil kisah Ibu tentang hobi Ibu menyanyi, tapi itu prestasinya sudah panjang. Berbicara tentang Ibu adalah wanita hebat, karir cemerlang. Dulu juga pernah menjabat sebagai direktur pasca sarjana ya, Bu ya. Sudah pernah menjabat. Dan info yang saya baca nih, Bu, kemarin, Ibu adalah satu-satunya atau dokter pertama perempuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tolong diklarifikasi, Bu. Jangan-jangan saya salah baca. Baik, terima kasih sahabat kampus. Betul bahwa tahun 2007 itu saya adalah dokter pertama di UIN Malang. Ya, sebelum kemudian disusul para ibu-ibu, para dokter perempuan. Waktu itu saya Juli 2007 ya. Kemudian setelah itu ada yang 2008, 2009, terus berikutnya bertambah. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pertama kepada saya untuk menjadi dokter perempuan pertama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau saya boleh berdiri, saya mau tepuk tangan sambil berdiri. Itu berlebihan, Mbak Farida. Karena saya kira setiap orang punya kelebihannya. Mesti menjalani step-step kehidupan, membangun reputasi akademik, ya, kemudian menulis karya ilmiah dan seterusnya. Itu saya kira bagian dari tugas utama kita sebagai dosen, gitu ya. Baik, tapi tidak ada salahnya kalau menjadikan seorang Bu Umi Sumbulah ini menjadi inspirator untuk kami dan mahasiswa, Bu. Iya, saya kira yang baik-baik bisa. Insya Allah. Tetapi kalau yang tidak baik tidak perlu menjadi contoh gitu. Baik. Kalau ada yang kurang baik ya. Insya Allah kita pasti akan mengambil sesuatu yang baik dari semua pejabat yang ada di kampus ini, Bu. Baik, Ibu. Kemudian kita berbicara tentang Ibu adalah wakil rektor bidang akademik, nggih. Untuk ke depan, Ibu, dan kita juga sudah sering membahas ini di mana-mana, bahkan di YouTube juga sudah didendangkan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin mahasiswa masih banyak yang bertanya-tanya sih, Bu. Apakah Ibu ada sedikit motivasi atau mungkin pemaparan sehingga kami dosen dan juga mahasiswa jauh lebih siap untuk menghadapi yang namanya MBKM, Bu? Baik, terima kasih. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu sudah dicanangkan tahun 2020 dan UIN Malang secara masif itu akan melaksanakan program MBKM itu mulai semester ganjil tahun akademik 2022-2023 untuk semester depan, dan itu diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2020. Jadi mereka semester 5, maka semester depan sudah bisa memprogram untuk MBKM, khususnya adalah yang untuk pertukaran pelajar. Tetapi untuk Saintek kemarin sudah memulai dengan Permata. Jadi sudah 1 tahun mereka memulai Permata. Dan alhamdulillah dari UIN juga banyak yang mengambil keluar. Kemudian dari luar baik PTKIN maupun
PTN itu juga banyak yang mengambil di Fakultas Saintek UIN Malang. Karena itu untuk MBKM seluruh prodi untuk semester depan, semester ganjil tahun akademik 2022-2023 itu akan kita mulai dan sudah dilaksanakan persiapan workshop sudah sejak tahun kemarin dan nanti pematangannya insya Allah pada bulan-bulan Juni-Juli ini akan dilakukan pematangan untuk konsep MBKM. Di samping itu juga kita sudah membentuk tim implementasi MBKM yang itu di semua fakultas. Komandannya adalah para Wadik 1, kemudian para Kaprodi, kemudian ada dosen yang ditunjuk khusus untuk menangani MBKM itu di masing-masing fakultas. Juga ada administrasi akademiknya akan membantu. Kemudian juga kita menyiapkan website sendiri khusus untuk MBKM. Jadi website MBKM kita juga sudah persiapkan. Karena itu nanti untuk uji coba dan seterusnya ini masih di dalam proses gitu. Berarti akan segera launching kalau memang sudah siap ya Bu. Betul. Di samping itu kita juga sudah MOA dengan 58 PTKIN se-Indonesia. Untuk melakukan pertukaran pelajar tersebut ya. Betul. Jadi ada 58 PTKIN kita dan kita sudah melakukan MOA semuanya. Karena itu kemudian seluruh mahasiswa PTKIN bisa saling belajar di kampus yang berbeda-beda. Luar biasa. Pengalamannya pasti memang sangat lebih dekat dengan dunia kerja, dengan dunia setelah perkuliahan ya Bu. Betul. Memang tujuannya seperti itu ya Bu ya. MBKM. Betul. Selain itu Bu, karena modelnya MBKM kan ada 8 ya. Ini yang sudah siap itu adalah yang untuk pertukaran pelajar, kemudian untuk magang dan seterusnya nanti kita akan godok terus untuk proses-proses akademiknya, termasuk juga konversinya, apakah konversi dalam bentuk SKS atau konversi dalam bentuk SKPI. Itu nanti perlu kesepakatan melalui workshop yang sebenarnya konsepnya sudah siap. Nanti kita untuk penyamaan persepsi dan seterusnya itu akan kita lakukan melalui workshop dan beberapa pertemuan akademik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu. Luar biasa persiapan Ibu. Jadi sudah ada dalam pikiran Ibu ya Bu ya. Panjang sekali, mulai dari websitenya, mulai dari PTKIN-nya untuk pertukaran dan lain sebagainya, itu sudah siap sudah ya Bu kita ya. siapkan sejak 2021. Begitu kami mendapatkan amanah itu, kemudian kebetulan di Forum WR1 ditunjuk sebagai sekjen WR1 PTKIN se-Indonesia. Jadi itu yang kemudian saya dan juga teman-teman pengurus forum WR atau WK bidang akademik itu untuk kemudian menyiapkan segala sesuatunya secara lebih komprehensif. Oke, luar biasa Bu. Panjang banget dan berat kalau saya pahami satu persatu. Iya, betul. Tetapi sekarang kan zamannya kolaborasi. Jadi kita tidak bisa mencapai tujuan tanpa kerja bersama. Tanpa kolaborasi. Karena zamannya kolaborasi, karena itu kolaboratif itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan akademik kita, khususnya di mana UIN Malang itu menjadi kampus unggul bereputasi internasional. Luar biasa, persiapannya sudah sangat matang, tinggal nanti kita terjun aja ya Bu ya. Insya Allah. Baik, kalau gitu kita tarik ke kurikulum development. Ini juga sebagai salah satu program dari Wakil Rektor Akademik ya Bu ya. Betul. Ibu juga sempat menyebutkan tentang kurikulum integrasi dan moderasi beragama. Betul. Nah, mungkin bisa disampaikan juga ke sahabat kampus nih Bu. Ada MBKM, ada kurikulum integrasi dan moderasi beragama. Banyak sekali nih Bu. Iya betul. Di samping itu juga ada kurikulum OBE ya, yang karena kita mau menyiapkan ke akreditasi internasional. Tetapi sebelum membahas tentang akreditasi internasional, saya kira bicara integrasi dan juga insersi moderasi beragama itu penting. Kenapa? Karena ini menjadi
program nasional karena Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis ya nomor 7272 itu mewajibkan ada implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi Islam begitu. Itu penting banget ya Bu ya, memang moderasi beragama. Betul. Apalagi kalau kita sedang menuju ke kampus internasional. Betul. Karena akan banyak sekali tantangan kalau tidak disiapkan mahasiswanya dalam moderasi beragama, akan kalang kabut ya Bu ya. Baik, pasti itu karena moderasi itu kan menjadi bagian dari upaya kita untuk menunjukkan Islam yang sesungguhnya sebenarnya. Betul. Ya. Jadi Islam sesungguhnya itu adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah kan? Oke. Dan itu bisa kita capai dengan upaya-upayanya, diantaranya adalah moderasi beragama. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi sikap nilai yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sebagai pandangan hidup atau the way of life gitu ya Bu. Saya kira begitu. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang apa itu moderasi, tetapi bagaimana bersikap moderat di dalam beragama itu sangat penting. Dan karena Kementerian Agama itu sudah mencanangkan menjadi tahun ini adalah tahun moderasi, karena itu implementasinya melalui kurikulum, melalui baik yang kurikulum terstruktur maupun yang hidden kurikulum tentunya ya, kita menggunakan melalui pengalaman hidup di ma'had itu kan best practice untuk moderasi beragama ya. Saya kira itu satu dengan yang lain bisa saling bergandengan tangan untuk melaksanakan atau men-spread ya, mendesiminasikan, menyebarkan dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama ini kepada seluruh sivitas akademika di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada dosen, seluruh mahasiswa, juga tenaga kependidikan. Sehingga atmosfer moderasi itu tercipta di kampus. Jadi pas ada tamu datang, udah kerasa ya Bu ya, moderasi beragama. Mereka merasa dihargai, siapapun yang datang ke UIN Malang. Bekerja sama ya. Kan ada 4 indikator ya kalau kita bicara tentang moderasi beragama, di antaranya adalah itu menghargai yang berbeda. Oke. Itu penting sih Bu untuk membentengi kita ya Bu. Betul. Ya benar sekali. Tadi Ibu juga sempat menyenggol atau menyebut kampus unggul bereputasi internasional. Dan saya juga sempat membaca artikel Bu tentang FIBA. Kemudian juga ada ASIIN atau akreditasi internasional. Sepertinya ini barang baru atau sesuatu yang baru Bu, dan masih banyak dosen, tenaga pendidikan dan juga mahasiswa yang tidak mengerti dengan istilah baru ini. Mungkin Ibu bisa memaparkan dengan lebih menarik gitu. Baik, sebenarnya begini. Jadi Kementerian Agama itu mendorong PTKIN untuk menuju ke akreditasi internasional. Kalau kita bicara tentang UIN Malang, di mana roadmap dari UIN Malang itu tahun 2021 sampai 2025, sampai 2030 itu adalah menuju ke international recognition and reputation. Maka kemudian upaya-upaya internasionalisasi itu dilakukan. Di antaranya adalah melalui akreditasi internasional program studi gitu ya. Dulu kita sudah ketika belum banyak kampus PTKI yang mengenal ISO, sertifikasi ISO, UIN Malang sudah mendahului. Tahun 2008 kita sudah tersertifikasi ISO ya, ISO 9001 2008, kemudian berkonversi ke SMM 9001 2015. Kemudian AUNQIE kemarin tahun 2020 ya. Kemudian tahun 2022 ini akan ada 8 program studi yang akreditasi FIBA untuk sosial humaniora. Jadi semua fakultas itu ada program studi yang akan diajukan untuk akreditasi internasional ini.
seperti kayak Tarbiyah itu diawali dari 2 prodi dulu, PAI dan IPS. Yang paling pendidikan sepuh IPS, ya, Bu. betul. Kemudian yang Fakultas Syariah itu adalah prodi Hukum Keluarga Islam. Kemudian Fakultas Ekonomi itu adalah akuntansi. Kemudian Fakultas Humaniora itu adalah sastra Arab dan sastra Inggris dua-duanya. Kemudian untuk Fakultas Psikologi untuk jurusan atau prodi psikologi karena hanya satu prodinya. Itu 8 prodi yang akan kita ajukan ke FIBA. Kemudian 2 prodi teknik ya, teknik arsitektur sama informatika itu ke ASIIN. Jadi tahun ini sejak tahun kemarin kita sudah mulai bedah kurikulum, sudah bedah dokumen. Kemudian tahun ini akan sudah mulai dilanjutkan. Kemudian nanti tahun ini submit dan insya Allah awal tahun depan itu sudah visit dari asesor dari FIBA maupun dari ASIIN yang itu base camp-nya atau pusatnya di Jerman. Luar biasa loh Bu, itu membutuhkan seseorang yang mampu mengemban hal tersebut karena banyak sekali lapisannya ya Bu ya. Ibu bahkan sudah sangat bisa memetakan FIBA untuk siapa, ASIIN juga untuk siapa. Ya tentu program studi yang kemudian layak untuk kita ajukan itu kerjasama dengan LPM ya sebagai leading sektornya, kemudian para Wadek 1 dan para Kaprodi dan juga Sekprodi. Baik, ada satu lagi tadi ada satu prodi S2 manajemen MPI ya di Pasca Sarjana yang juga masuk pada klaster untuk pengajuan FIBA tahun ini. Baik Bu, dan Ibu tidak hanya memikirkan kalau berbicara akreditasi internasional itu pasti melingkupi semua lapisan masyarakat atau warga kampus UIN Malang. Ibu tidak hanya memikirkan nasib dari mahasiswa tetapi juga nasib para dosen dong Bu ya. Pasti karena tidak mungkin akreditasi akan bisa tercapai dengan baik atau bisa mencapai target yang kita inginkan tanpa keterlibatan aktif para dosen. Karena itu melibatkan dosen memahami, kemudian juga ikut terlibat aktif di dalam proses-proses akreditasi itu suatu keharusan begitu, dan karena itu kemudian upaya-upaya memahamkan itu terus kita lakukan. Khususnya di simpul-simpul masing-masing fakultas kan ada masing-masing sudah ada penggawanya masing-masing ya Bu ya. Saya jadi kira Ibu nggak sendirian. Makanya bekerja sama, nggak mungkin lah kalau kita mengurus begitu hal-hal yang besar untuk kampus ini, pasti semuanya harus dilibatkan. Ya apalagi Pak Rektor selalu menekankan kerjasama, kerja bersama, kerja cerdas, kerja cepat, kolektif, kolegial dan seterusnya. Saya kira itu selalu ditekankan. Baik. Dan supportnya luar biasa untuk kita. Yang terakhir semuanya. Kemarin ada juga, saya juga sempat membaca artikel tentang prospek digital publishing. Betul. Itu juga dikomandoi oleh Wakil Rektor Akademik. Nah, betul, ini gimana nih Bu? Apa nih yang Iya. bisa dijelaskan kepada sahabat kampus? Iya, saya kira sahabat kampus karena kan sekarang dunianya kan dunia digital ya. Dan sebenarnya konten yang kita bisa suguhkan itu begitu banyak. Hanya kadang kita itu belum bisa meramu apa yang kemudian bisa didedahkan ya, disosialisasikan, diinternalisasikan kepada para pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa para dosen Sivitas Akademika UIN Malang itu begitu banyak potensi untuk publikasi digitalnya ya, apa itu e-book, kemudian juga artikel ilmiah, betul ya, artikel ilmiah, kemudian monograf, ada buku ajar, bahkan karya skripsi, tesis, disertasi kan luar biasa banyak. Betul, Bu. Tetapi
Karena sekarang eranya adalah era digital, maka publikasi digital itu penting untuk diperhatikan, dan orang kan nggak mau ya membawa buku banyak-banyak kemana-mana, apalagi bukunya tebal-tebal seperti ini ya. Jadi beda hanya bawa kita ya, Bu, betul ya, bawa gawai ya. Tetapi kita kan harus cerdas dan memiliki keterampilan dalam memilih literasi yang baik gitu ya, yang mendidik dan seterusnya. Karena itu UIN Malang yang tentu dikomandani oleh saya kan hanya fungsinya koordinatif ya. Jadi dengan teman-teman UIN Press, kemudian juga dengan unit perpustakaan, tentu kontennya dari seluruh fakultas ya, para kaprodi ya, para dekan, para wadek 1, kemudian ya para pimpinan yang lain, kemudian para kaprodi, sekprodi, para dosen, dan tentunya juga para mahasiswa yang semuanya punya potensi untuk mendigitalisasi semua hasil karyanya, karya-karya, khususnya hasil karya yang memang ilmiah ya, Bu ya, karena kami kita semua akademisi kalau ya, bisa dibilang ya. Karya akademik, apakah karya akademik yang murni akademik atau semi yang jadi yang agak ilmiah populer begitu kan, semuanya bisa menjadi konten yang mendidik. Intinya begitu. Jadi yang terakhir saya juga ingin bertanya, Bu, setelah saya baca-baca program Wakil Rektor Akademik yang begitu panjang, yang terakhir saya mau nanya tentang Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Belajar. Betul ya, Bu ya? Inovasi pembelajaran. Itu masuk dalam program Ibu ya? Betul. Jadi itu adalah salah satu pusat studi yang memang harus kita bangun, yang nanti menjadi bagian dari LPM ya. Karena tentang pusat pengembangan kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum itu kan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan, permintaan pasar dan seterusnya. Banyak prinsip-prinsip yang harus kita ubah. Ya, artinya yang harus kita perhatikan untuk melakukan review, inovasi kurikulum, demikian juga untuk pembelajaran, apalagi semenjak COVID, kemudian kita belajarnya hybrid, itu perlu ada standarisasi dan seterusnya. Meskipun secara formal pusat studi itu belum ada, tetapi akan kita upayakan karena ke depan akan semakin banyak tantangan pengembangan kurikulum maupun pembelajaran itu. Betul sekali. Tapi memang kalau misalnya pusat pengembangan kurikulum ini tidak diselenggarakan atau tidak diadakan wujudnya ya, Bu ya. Betul. Banyak memang setiap sudut yang ada di kampus ini itu banyak pertanyaan yang sebenarnya ingin diajukan ya kan, Bu? Seiring dengan perubahan kurikulum tersebut gitu ya. Betul. Kemudian juga kami kadang-kadang dipaksa untuk berinovasi, tapi kalau nggak ada wadahnya jadi kalang kabut. Iya, betul. Karena itu kan tadi bekerja bersama. Jadi para dosen kan punya konsorsium ya, konsorsium keilmuan, ada konsorsium prodi ya, yang itu nanti dikomandani oleh kaprodi maupun oleh para wadek 1 di fakultas masing-masing kan. Lah dari situlah maka kemudian mulai dari desain pembelajaran gitu ya, mulai dari RPS-nya, bahkan mungkin media pembelajaran. Betul, media pembelajaran sampai ke evaluasi kan ada kalibrasi dosen serumpun dan seterusnya. Saya kira itu bagian dari bagaimana mengawal agar pembelajaran itu sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh CPMK maupun nanti arahnya adalah ke CPL ya. Iya, betul. Capaian pembelajaran lulusan kita. Iya, gitu. Sehingga setiap fakultas atau juga setiap jurusan yang mempunyai standar mau jadi apa sih lulusannya itu benar-benar tercapai. Iya, gitu betul. Ya, Bu ya. Harapan kita seperti itu, karena itu inovasi para dosen, koordinasi para prodi, kemudian para wakil dekan, kemudian dekan dengan Warek 1 dan seluruh pimpinan itu terus terjalin ya, sehingga kalau semuanya menjadi kesadaran bersama, termasuk tadi digital publishing itu menjadi kesadaran bersama, maka termasuk kita kan juga mewajibkan misalnya mahasiswa untuk
mensitasi karya ilmiah dari milik dosen. Iya, itu cara kita untuk meningkatkan visibility kampus kita gitu ya. Betul sekali, karena Bu. itu sangat berpengaruh pada proses akreditasi. Oke, luar biasa, Bu. Saya nggak bisa membayangkan, Bu. Banyak sekali yang Anda pikirkan, banyak sekali yang Anda persiapkan, kemudian karir terus berjalan, Bu. Saya yakin agenda Ibu di kampus itu sudah banyak di buku Ibu tertulis gitu ya, nggak hanya hari ini. Bagaimana Ibu bisa membagi waktu pekerjaan di kantor dan juga keluarga Ibu ada di rumah. Ada 2 putra ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa itu Bu. Ya, saya kira itu pekerjaan yang berat, tetapi semuanya tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu, ya, kemudian juga memanage diri kita sendiri kan begitu. Artinya bahwa pekerjaan di kampus itu kan sering sekali tidak selesai di kampus. Betul. Kan harus dibawa ke rumah kalau tidak selesai di kampus. Sedih ya, Bu, ya? Betul. Apalagi kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mendadak dan seterusnya, harus kan keluar kota, luar negeri bahkan dan seterusnya. Karena itu kan perlu memanage waktu dengan baik, satu, dan itu harus berangkat dari diri sendiri dulu. Artinya kita sudah selesai dengan diri kita, maksudnya, sehingga kemudian waktu itu bisa dicurahkan untuk pengembangan kampus, kemudian dengan mendidik anak-anak, dan juga tugas kita juga di masyarakat karena kita adalah bagian dari masyarakat. Masih kan, iyalah karena itu pengabdian kita kan betul sekali. Di samping di kampus, kemudian pada keluarga kan juga kepada masyarakat. Saya kira betul. Yang penting juga komunikasi kan, saya kira komunikasi dengan keluarga itu dan kan, semua pihak. Iya, saya kira itu menjadi kunci yang penting karena kalau komunikasi itu semua hal itu bisa semua simpul bisa terurai, semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Luar biasa Bu. Saya dari tadi saya sedikit melirik buku yang ada di depan Ibu. Jadi Ibu, Prof Umi ini datang membawa buku catatan sahabat kampus, dan saya melirik tulisan yang ada di buku Ibu. Boleh saya pinjam ya Bu? Ya, silakan. Jadi sahabat kampus, di buku Ibu tulisannya hidup nggak cuma tentang hari ini. Jadi yang dipikirkan Ibu nggak cuma hari ini. Nah, hari ini mau ngapain aja nggak, tetapi ternyata sebulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu ya Bu ya. Bisa diartikan Bu, mungkin hidup nggak cuma tentang hari ini. Kenapa Bu? Iya betul, karena kita hidup itu kan punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Karena itu kan kemudian program-program apakah itu terkait dengan pekerjaan, dengan keluarga, itu kan mesti ada yang direncanakan dengan baik gitu. Luar biasa. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang harus kita persiapkan sekarang. Nggak cuma hari ini ya Bu ya. Betul, nggak cuma. Tapi hari ini luar biasa Bu. Luar biasa. Hari ini saya belajar banyak bersama Profesor Umi Sumbula. Jadi terima hari kasih, ini ya Farida. Kalau Ibu terima bilang, kasih, saya juga sudah diundang di Maliki Podcast ya Bu. Maliki Podcast, yang saya kira ini adalah media yang sangat penting untuk memperkenalkan UIN itu ke publik ya. Betul. Harapannya Ibu untuk Maliki Podcast mungkin Bu? Iya, saya kira ini adalah sarana yang baik, karena itu kontennya juga kalau bicara tentang sosialisasi kampus, tentang perkembangan kampus, tentang apakah itu akademik, tentang kemahasiswaan, sarana dan prasarana kampus, gedung yang begitu megah dan seterusnya, saya kira kok ini menjadi salah satu media yang efektif gitu ya, efektif untuk memperkenalkan UIN Malang dan kemudian juga menambah kecintaan Civitas Akademika terhadap
kampus kita yang tercinta ini demi negeri kita. Demi negeri kita. Betul. Luar biasa. Tidak hanya untuk Ibu, tidak hanya untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi untuk negeri kita. Semua yang kita upayakan semuanya untuk negeri kita ya, Bu ya. Bu Umi, Prof Umi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir, sudah berbagi banyak hal baik dari akademik, kemudian kita juga banyak mendapatkan prinsip-prinsip hidup dari Bu Umi. Terima kasih. Kalau ada yang baik, kalau ada yang benar bisa dipraktekkan, tetapi kalau ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih Bu, terima kasih. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan Prof Umi di Maliki Podcast. Terima kasih banyak Mbak Farida dan kru dari Maliki Podcast. Semoga Maliki Podcast semakin kreatif dan juga semakin maju untuk mencerdaskan bangsa kita. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila saya ada salah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Umi Sumbulah sudah mampir di Maliki Podcast, dan juga sahabat kampus terima kasih sudah mengikuti sepanjang perjalanan obrolan saya dengan Profesor Umi Sumbulah dari Wakil Rektor Bidang Akademik. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan siapa lagi kah sosok yang akan duduk di depan saya. Pastinya akan lebih menarik. See you guys.